Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bumia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita harus menjaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami struktur dan kebahasaan teks persuasif. Apa saja sih struktur dan kebahasaan teks persuasif itu? Mari kita simak penjelasannya. Struktur teks persuasif yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tesis, yang ketiga argumen, dan yang keempat adalah rekomendasi. Tesis berisi gagasan umum penulis dari topik yang diangkat. Pada bagian ini, penulis dapat menentukan arah topik permasalahan berdasarkan sudut pandang penulis itu sendiri. Pembukaan memuat pandangan awal penulis yang menempatkan topik pada suatu rangkaian kalimat yang relevan. Pembukaan mengawali pembahasan topik permasalahan yang diangkat. Bagian ini bersifat opsional, artinya mana suka, boleh ada, boleh tidak. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Pada bagian akhir, ajak pembaca untuk meyakini gagasan yang penulis sampaikan. Pernyataan ajakan tersebut dapat disampaikan secara tersurat atau langsung termuat dalam teks, namun bisa juga tersirat sejauh pembaca paham. Dalam beberapa struktur teks persuasi, terdapat bagian penegasan yang berfungsi menegaskan ulang ajakan. Namun, beberapa penulis sudah jelas disampaikan pada pernyataan ajakan tanpa perlu penegasan ulang. Sekarang kita bahas teks persuasif. Teks persuasif menggunakan kata kerja yang menyatakan penjelasan. Contohnya, merupakan, ialah, dan adalah. Teks persuasif menggunakan konjungsi sebab akibat atau kausal. Contohnya, karena, dan, oleh karena, sebab, hingga, maka, sehingga, dan lain-lain. Teks persuasif juga menggunakan konjungsi yang menyatakan tujuan penjelas, yaitu agar, supaya, untuk, bahwa. Lalu, teks persuasif menggunakan kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Ayo, hendaknya, mari, jangan, dilarang, hindari. Dan yang terakhir adalah menggunakan partikel lah dan kan. Contohnya, marilah, ayolah, dan lain-lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.